klaimnya itu sudah sampai mana. Nah, dengan begitu kan nasabah bisa ngeriwui rumah sakit kalau memang rumah sakitnya itu lambat, jadi juga tahu bukan kesalahannya itu di Prudential kan. Biasanya rumah sakit tuh sering ngomong kayak nggak tahu Menyalahkan. nih Prudential yang lama. Iya, iya, Jadi sering tunggu itu. ya gitu. Nah, dengan apps ini nih akan lebih mudah karena nanti nasabah bisa pantau real time itu. Keren sih. Tahun depan katanya CEO-nya Arjantor itu, CEO Health Itu berlaku Insurance. untuk Indonesia juga, Jen. Kayaknya berlaku deh. Soalnya kan tadi conference-nya kemarin itu Asia Afrika. Jadi kalau misalnya Indonesia dapat sharingnya pasti itu juga ya diberlakukan di Prudential Indonesia gitu. Jadi kita kalau ditanya juga tentang repricing juga kita itu maunya ini apa yang terbaik. Kita bisa akses apa the the best healthcare tanpa harus kayak ini di cover nggak ya kalau rumah sakit Iya, tertentu itu gitu-gitu. karena deg-deg ser. Karena no Oke, deg-deg sudah di besar. itu. Iya, Ada kita Robi sama Rizal. ada Robi, Rizal sama William ya. Ada William dah. Gitu. Mm-mm. Mulai materinya ya teman-teman. Boleh. Doa dulu, Mulai, Den. hah? Doa Doa dulu dulu, ya. ayo. Ko Andi Iya, tak. pimpin doa dulu Doa-doa ya. ya. Oke. Mari kita teman-teman, sebelum mulai kita doa dulu. Kita tundukkan kepala sejenak. Saya pimpin secara Katolik. In the name of the Father. Bapa dalam surga, kami ucapkan syukur atas pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang tidur kami malam tadi Tuhan. Sehingga kami dapat menikmati indahnya karunia-Mu pada pagi hari ini. Terutama waktu napas kehidupan yang boleh kami hirup sampai saat ini Tuhan. Kami juga bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh join di acara training hospital. Sekiranya Kau berkati Tuhan, berikan hikmat kepada kami untuk Jennifer, aku, dan juga teman-teman yang lain yang hadir hari saat ini. Sekiranya Kau berikan hikmat agar kami dapat menangkap, mengerti, dan boleh menerapkannya dalam bisnis kami di Prudential Tuhan. Biarlah Tuhan dengan acara training hari ini, kami boleh semakin dikuatkan bahwa kami telah berada di bisnis yang tepat dan kami boleh mempunyai suatu pengetahuan yang bisa membantu nasabah-nasabah kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara ini dari awal hingga akhirnya, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak terus. Amin. Oke, pagi teman-teman. Pagi Ya, kita buka teman-teman. ya. Nanti akan dijayakan sama Jennifer. Oke, Ya, ini ada Robby, William, sama Rizal, sama Wahyu. Oke, silakan Jen. oke. Jadi kelas kali ini nih kita bikin khusus untuk yang teman-teman belajar tentang tiga klaim ini ya, klaim laparoskopi, endoskopi, dan kateter. Ini tindakan medis yang nanti kita jelaskan di slide-slide selanjutnya. Cuman kan sering banget sih tiga hal ini adalah nasabah yang sering tanya ke aku kayak Jen, laparoskopi di cover nggak, endoskopi di cover nggak, kateter di cover nggak. Nah, untuk menjawabnya Hmm. itu gimana? Kita akan belajar bersama-sama ya teman-teman ya. Terus next slide. Nah ini aku disclaimer dulu. Aku tuh backgroundnya juga bukan dokter, juga nggak mempelajari medis secara merinci juga. Jadi memang apa yang tak sharingkan hari ini itu berdasarkan experience pribadiku, pembelajaran dari selama aku itu di Prudential, bantuin nasabah-nasabah klaim, dan bukan ketentuan fix dari Prudential. Jadi cuman tak bagikan itu sharing selama aku di sini gitu. Jadi juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kita belajar ini klaim di cover apa nggak di cover ya. Itu tuh kita harus semuanya mengacu kepada pasal-pasal polis di polis prudensial PPH mau PSS, PWH atau PWM. Kalau dibilang berbeda banyak sih enggak, tapi memang
meskipun PPH ke PSS, PSS ke PWH itu pasti ada perbedaannya. Jadi kalau memang teman-teman mau dikatakan ahli dan yakin kalau klaimnya terbayar tidak terbayar, itu memang harus kalau ada waktu belajar untuk baca pasal-pasalnya. Cuman yang mau tak high note di sini adalah pasal ini aku kemarin bukanya di ketentuan polis PPH. Intinya yang pertama yang diklaim-klaim yang di cover itu harus diperlukan secara medis. Pelayanan jasa medis atau perawatan itu harus ditujukan pengobatan ketidakmampuan secara langsung. Yang dimana maksudnya kalau misalnya sakit kepala ya yang diperiksa kepala bukan misalnya bagian tubuh lain. Perut. Harus tepat, konsisten, dan keluhan atau gejala diagnosis. Jadi kalau misalnya keluhannya uh, s- sakit perut, yang diagnosanya itu juga harus berkaitan dengan sakit perut. Pengobatan yang diberikan juga obat-obat sakit perut. Tapi kalau misalnya selama perawatan sakit perut, tiba-tiba matanya kering nih, minta tetes mata. Di rumah sakit kan bisa minta tetes mata. Nah, itu pasti tidak terbayar ya, teman-teman. Karena nggak berkaitan. Sakitnya sakit perut, tapi obatnya tetes mata. Kan nggak berkaitan. Meskipun dia bilang kayak, aku ini kering karena di rumah sakit AC-nya dingin. Jadinya mataku kering, aku minta tetes mata. Itu pasti nggak berkaitan ya, teman-teman. Terus harus sesuai standar praktek kedokteran. Jadi diagnosis yang ditegakkan juga harus ditangani dengan standar kedokteran. Biaya yang dikenakan merupakan biaya pada umumnya dan bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan bagi tertanggung. Ya ini untuk melindungi prudensial juga ya sebagai perusahaan. Kalau misalnya dokter atau klinik atau rumah sakit yang oknum itu eh, melakukan up, apa ya dinaikkan ya harganya gitu. Terus nah yang lumayan sulit itu juga dalam hal tertanggung menjalani rawat inap ketidakmampuan merupakan yang harus ditangani secara rawat inap, tidak bisa dilakukan rawat jalan. Jadi kalau memang eh, seharusnya itu bisa dilakukan rawat jalan, itu sebaiknya dilakukan dengan rawat jalan, tidak perlu menginap. Kalau misalnya menginap, pasti biaya penginapannya bisa nggak dibayar, Mbak. Meskipun tindakannya dibayar. Terus juga ada pasal pengecualian. Pasal pengecualian itu ada banyak toh. Yang tak highlight di sini yang berkaitan sama training hari ini pasal 17 sama 18. Yang ke-17 itu pemeriksaan rutin atau medical check up, biaya pemeriksaan atau pengobatan yang tidak berhubungan bla 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 itu tidak di cover. Karena memang kan rutin check up gitu loh. Apalagi kalau topik kita kali ini memang banyak yang berhubungan dengan pemeriksaan ya endoskopi, kolonoskopi, terus habis gitu kateter dan juga laparoskopi itu bisa juga laparoskopi enggak sih bisa Enggak, termasuk enggak. dengan pemeriksaan rutin. Terus juga rawat inap di rumah sakit atau klinik hanya bertujuan untuk tindakan atau pemeriksaan diagnostik. Nah, itu hanya untuk pemeriksaan juga tidak di-cover karena sudah dimasukkan di pasal 18 pengecualian prudensial gitu. Jadi biasanya juga ketolak dengan pasal dua pasal ini, tindakan-tindakan klaim gitu. Terus next, jadi kita mulai belajar dulu sedikit tentang laparoskopi. Nah, laparoskopi itu adalah kita harus belajar ya kemarin teman-teman 2 minggu lalu sama dokter langsung ya, Bu Andi ya. Iya, Dokter betul. Sama Adi, dokter Angga. iya Mm-mm. dokter Angga. Dokter Angga itu Spesialis lebih bedah jelas digestif ya. dia. Mm. Cuman ini tak ulang sedikit, in case teman-teman yang hadir di sini itu nggak ikut kelasnya dokter Angga kemarin. Nah, laparoskopi itu adalah prosedur bedah invasif yang ini bisa dibaca ya, sama-sama yang dilakukan dengan membuat sayatan kecil, biasanya 0,5 sampai 1 cm di dinding perut, memasukkan alat bernama laparoskop untuk melihat organ di dalam rongga perut dan panggul. Nah, tujuan laparoskopi, tindakan laparoskopi ini apa? Nah, ini nih untuk menegakkan diagnosa penyebab nyeri perut, infertilitas, dan lain-lain. Terus juga sebagai terapi, mengangkat organ atau tumor dan memperbaiki jaringan. Nah,
Untuk memberikan gambaran ke teman-teman, biasanya itu laparoskopi itu gimana? Ya ini persiapannya itu biasanya dimulai dengan puasa terus pemeriksaan lab, EKG dan imaging. Puasanya itu 1 hari sebelumnya. Jadi terakhir makan hari sebelumnya nanti dikasih jadwal kapan terakhir makan dan dikasih obat urus-urus maksudnya untuk membersihkan aja sih. Jadi dikasih obat kayak dulkolak gitu untuk membersihkan perut supaya kalau dilihat itu jelas. Nah, prosedurnya biasanya bios total dibuka sayatan kecil, kadang 3 titik, kadang 4 titik gitu, terus dimasukkan gas CO2, diinjeksikan ke perut. Nah, dikembungkan perutnya itu, lalu laparoskop itu kayak kamera gitu dimasukkan, dan tindakan dilakukan dengan alat khusus. Tindakannya itu tergantung jenis operasi. Tapi karena bios total pasti juga memakan waktu yang lumayan. Itu gambarnya ada di sebelah. Artinya dokter bisa lihat kondisi dalam perut dan panggul itu dari layar monitor dengan kamera yang dimasukkan pakai alat laparoskop itu. Oke, next. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa open mic atau chatting, nanti kita baca terus dijawab bersama ya teman-teman. Yang jenis tindakan yang dilakukan dengan laparoskopi itu ada banyak, yaitu biasanya dibagi jadi 4, yaitu ginekologi yang meliputi kandungan, itu pengangkatan kista ovarium, kehamilan ektopik, sterilisasi, endometriosis, miom, histerektomi, angkat rahim. Nah, pada umumnya itu meliputi kalau angkat usus buntu, terus angkat kantung empedu, hernia, sakit perut akut. Kalau urologi itu juga ada itu angkat ginjal, operasi ginjal tertentu, atau operasi varikokel. Terus onkologi, biopsi tumor di rongga perut, staging kanker ovarium, atau endometriosis gastrointestinal. Nah, yang tak highlight hijau ini sangat-sangat dekat dengan kehamilan. Nah, di pasal prudensial itu kan juga ada yang mengatur kalau yang berhubungan dengan kehamilan itu tidak di-cover. Jadinya itu pasti ditolak kalau memang klaim itu berhubungan dengan kehamilan. Kayak kehamilan ektopik, misalnya kayak aku habis hamil terus keguguran gitu. Atau beda lokasi menempelnya itu ektopik itu tidak sesuai dengan seharusnya gitu. Jadi kan anaknya tidak bisa berkembang, otomatis kan harus diangkat. Itu bisa dengan operasi laparoskopi. Ya tentu aja kayak kita langsung ngomong ya teman-teman, ini nggak bisa di cover karena berhubungan dengan kehamilan dan juga eh, kita nggak mengcover untuk kehamilan tersebut gitu. Jadi kalau nasabah ngomong laparoskopi di cover nggak, kita nggak bisa ngomong kalau oh pasti di cover gitu. Jadi kita harus tanya untuk lebih dalam lagi. Kamu mau laparoskopi itu apa? Laparoskopi bagian mana? Karena ada keluhan apa? Jadi kita harus mendalami lagi ya. Apakah nasabah ini sakit apa gitu? Nah, kalau misalnya berhubungan sama kehamilan, ya pasti langsung jawab tidak. Kalau misalnya selain kehamilan, itu nanti akan ditinjau lagi surat keterangan dokternya kan. Karena apa? Sudah berapa? Apakah termasuk pre-existing condition? Apakah sesuai ketentuan klaim dilakukan di rumah sakit yang benar gitu. Terus coba next dulu. Tian, minta bantu next ya. Nah, ini per tanggal 30 November 2023, Prudential itu sudah kasih seluruh agentnya flyer ini ya teman-teman. Nah, karena ini berhubungan laparoskopi, maka kita ini baca bersama ya. Jadi tindakan laparoskopi dengan metode SILS, Single Incision Laparoscopic Surgery, atau bisa juga disebut SIES, Single Incision Endoscopic Surgery, itu tidak di-cover. Karena tindakan SILS dan tindakan SIES itu tidak bukan tidak bisa dibuktikan secara medis kalau
eh, kayak berbeda dengan yang 3 titik gitu. Tidak juga lebih baik daripada tindakan konvensional intinya. Tindakan konvensional itu yang 3 titik, 4 titik, lebih dari 1 titik intinya ya. Jadi karena tidak bisa di apa buktikan secara medis kalau itu lebih useful, lebih berdampak besar ke klien, berarti ini tidak di cover. Itu. Umumnya tindakan laparoskopi tercover ya teman-teman, kecuali satu itu bukan apa terkait kehamilan. Jadi di surat keterangan dokter kita yang diajukan ke dokter itu ada kayak faktor penyebab diagnosa atau faktor pendukung diagnosa itu bukan kehamilan. Di bagian bawah itu juga ada kayak apakah klaim ini berkaitan dengan yang di bawah ini. Itu ya paling bawah kolom ketiga itu ada tulisan kehamilan. Begitu kehamilan dicenteng itu sudah pasti tidak tercover. Terus kalau bukan menggunakan metode SEALS. Jadi biasanya kalau nasabahku tanya laparoskopi di cover apa enggak, eh, kita sudah tahu penyakitnya apa, terus masuk, oh ini tercover penyakitnya. Terus kita bisa informasikan 3 titik ya C ya. Metode biasa ya. Kalau metode SILS nggak tercover soalnya. Nanti kan nasabah yang cari tahu sendiri. Apakah tindakan laparoskopinya itu normal 3 titik ataupun metode SEALS ini. Kalau SEALS ini biasanya itu dipakai sama yang advance sudah ya apa dunia medis yang advance kayak di Singapura gitu sudah mulai beberapa itu menggunakan metode SEALS. Apakah 100% nggak di cover? Enggak kayaknya ya. Mungkin Wahyu sama Ko Andi kalau tahu bisa nambahin ya. Bukan nggak 100% tercover, tapi mungkin selisihnya. Selisihnya dari kalau misalnya 3 titik itu misalnya habis $3.000. Kalau misalnya sales $5.000, berarti selisihnya kemungkinan itu nasabah harus bayar sendiri. Karena memang kan tindakan sales ini lebih advance, lebih maju. Jadi dia pasti lebih mahal. Sedangkan yang prudential cover itu tindakan konvensional aja, yang biasa. Nah, selisihnya ini yang nasabah mungkin bayar sendiri. Tapi itu harus disertai dengan yang umum berapa, yang metode sales berapa, nanti kita ajukan banding ke Prudential untuk membayar yang metode konvensional aja. Terus poin ketiga itu tidak merupakan keinginan pasien, harus merupakan perawatan yang sesuai dengan ketidakmampuan yang dianjurkan dokter. Jadi kalau keluhan dari keluhan dari nasabah itu misalnya sakit perut, terus dokter ngomong, oh kamu minum obat aja dulu pulang. Nggak mau dokter, aku yakin di dalam ini ada batu ginjal. Aku minta dioperasi, pokoknya dilaparoskopi, buang aja. Dokter ngomong, enggak ini bukan batu, ini ini cuman mungkin apa gitu ya. Terus cukup minum obat. Nah itu dokternya nulis di surat keterangan dokter pasti kalau misalnya tidak mampuannya ini keinginan pasien untuk melakukan tersebut itu nggak di cover ya. Jadi harus sesuai dengan dokter yang merawat itu. Juga ya ini yang bukan merupakan pre-existing condition, di mana kalau memang sudah pre-existing condition itu di luar ranah di cover tidak di cover ya, wis pasti tidak di cover. Karena penyakit yang ada itu sudah ada sebelum nasabah buka polis. Jadinya bukan tanggung jawab prudensial lagi untuk membayar klaim, malah nanti diinvestigasi ya teman-teman. Jadi kalau kita sebagai agent terima klaim reimburse terutama ya, kalau cashless kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi kan. Tapi kalau memang kita terima klaim cashless, jangan lupa untuk ngecek kapan apa ya keluhan pertama kali kapan itu ada kan di kolom ketiga atau keempat. Itu jangan sampai sebelum nasabah buka polis. Jadi memastikan klaimnya ini lancar gitu. Kalau sesuai ketentuan polis, intinya itu pasti akan tercover. Itu aja. Terus next kita masuk ke Ini Jen, endoskop. halo Mm-mm. Jen.
Tak tambahkan yang ini. Jadi kan tadi kan Jennifer sampaikan ke untuk yang metode SILS itu Mm-mm, kan sesuai dengan update dari PMN itu kan tanggal ini memang 31. metode yang baru ya karena memang tapi masalahnya seperti yang Jennifer sampaikan itu kan dibutuhkan yang advance gitu betul itu. Masalahnya cuma satu titik, tapi ini sama perlu dianggap apa yang paling efektif tetap yang konvensional karena konvensional itu kan sampai 3 atau 4. Yang single ini dianggap belum terlalu efektif, maksudnya begitu. Mungkin efektif kalau misalnya apa namanya tenaganya ahli banget ya, tapi otomatis kalau tenaga ahli banget biasanya mual gitu aja. Ya, Mm-mm, bener, nggak terbukti tuh. efektif dan berdasarkan jurnal. Apakah Ya, nantinya ke depan ini bisa di cover metode SEALS? Ya kemungkinan bisa mungkin ya kalau juga misalnya ya seiring nanti dengan perkembangan zaman terbukti. kan itu. Iya, Mm-mm. terbukti satu titik ini lebih efektif daripada tindakan laparoskopi tiga titik. Ya pasti Ya, nanti prudensial akan cover. Tapi betul. berdasarkan jurnal kesehatan medis di luar negeri Sementara sih juga masih kita belum ini. import. Ya, oke. Sementara masih import. Oke. Kita masuk ke Tanya-tanya. tanya Ya, Wahyu. mau tanya aja. Kalau menurut pengalamannya Jen sama Ko Andi, terakhir kali kliennya laparoskopi, eh, maksudnya ada yang deket-deket ini nggak? Ada Ada, aku Jen. Anu siapa? Ya You. pakai konvensional. Pakai pakai konvensional. konvensional. Oh, aku ada sih tahun lalu, cuman tak bukain lagi dokumen ini. Itu ya di cover, tapi aku nggak tahu itu jenisnya yang mana. Di Pineng. Gitu. Mm-mm. Soalnya aku ini tadi sambil nyetir baca-baca SILS itu memang sekarang beberapa rumah sakit yang di luar negeri, terutama Singapura, dia kayak wis pakai yang SILS ini sih. Iya. Jadi kalau nasabah itu menggunakan metode SILS, biasanya aku info ke nasabah mintain sekalian sih. Kalau konvensional harganya berapa sih, SILS berapa gitu. Jadi in case kalau SILS-nya nggak tercover karena agensi update ini kan sudah keluar dari November 2023. Kalau misalnya SILS-nya nggak tercover, paling nggak nasabah itu masih di cover secara konvensional. Karena toh tindakan laparoskopinya ini sebenarnya di cover, tapi metode laparoskopinya yang tidak, yang Ya, SILS-nya yang ini tidak ya di cover. kan satu titik ini satu titik lebih jadi Hmm, buat nasabah atau buat pasien lebih enak karena kan nggak kelihatan. Terus biasanya ditaruh di apa? Udel itu apa sih? Udel itu apa iya, itu? ya udah di Udah. pusar ya. Sorry, Hah? mau nanya Besar. bisa. Boleh Ya, langsung tanya aja ya, karena kita cuma Itu ya Van. hmm, itu aku bingung soalnya kan masukin di tengah-tengah ya. Sih dimaksud konvensional nih konvensional laparoskopi apa konvensional operasi biasa ya? Konvensional. kon- Ya, laparoskopi ya. konvensional itu biasanya itu yang kayak kita ikut trainingnya Dokter Angga 2 minggu lalu, itu biasanya tiga titik. Yang Tiga atau satu empat ya. titik Heeh. untuk masukkan kamera, biasanya di udel, di pusar, terus Heeh, habis itu 2 titik atau 3 titik, bisa 2 titik atau 3 titik tergantung yang dibuang ini mau seberapa banyak, seberapa besar. Nah, heeh. jadi kayak misalnya di bawah perut atau di atas perut, tergantung lokasi yang mau dioperasi ini. Itu yang di titik. Terus Di misalnya di sayap sini ya. sama di sini. Nah, itu tuh alat dimasukkan supaya dia bisa motong bagian dalam dalam misalnya operasi kista gitu ya. Bisa dimotong kistanya, terus Mm-mm. ngambil ininya kan, apa kista-kistanya itu keluar. Berarti yang Mm-mm. dimaksud konvensional di sini ini bukan konvensional yang dibedah itu lain lagi berarti ya. Bukan. Lain. Laparoskopi Hmm. tetap, tapi 3 titik itu. Itu Oke, berarti dimasuk saat ini konvensional. yang di cover berarti hanya laparoskopi 3 atau 2 titik ya. Kalau 1 titik Empat. Lebih, cuman ya lebih dari 1 titik. Tapi kalau yang 1 titik seperti yang tadi dijelaskan SILS itu belum berarti ya. Ya, belum di cover. Oke, oke. Ya wis, Karena thank you. dianggap advance gitu. Oke, oke. Thank you, thank you. Oke, nanti materinya kita share, bisa baca-baca sambil kita masuk ke selanjutnya endoskopi ya teman-teman. Ini juga sama, udah dibawain sama dokter Angga kemarin tentang endoskopi. Apa itu endoskopi? Selama ini aku tahunya sebelum ikut training dokter Angga, yang di endoskopi itu atas, kolonoskopi itu bawah.
Ternyata salah teman-teman kemarin habis ikut training apa dokter Angga ya, bagus ya. Jadi ternyata endoskopi itu adalah tindakan satu tindakan mau atas mau bawah itu tetap dikatakan endoskopi. Cuman kalau atas itu yaitu esophagogastroduodenoskopi atau disingkat dengan EGD. Gastro bisa. Heeh. mm, itu adalah melihat endoskopi atas. Kalau yang bawah itu baru kolonoskopi gitu. Tak pikir selama ini yang atas itu endoskopi, ternyata EGD yang atas. Terus Iya. tujuannya apa? Itu untuk melihat bagian tubuh yang susah diakses. Ya, EGD itu biasanya melihat gastrointestinal di bagian, contohnya lambung atau perut atas. Terus kalau kolonoskopi melihat gastrointestinal bagian bawah. Bisa anus, usus besar, atau usus halus. Nah, persiapan dan prosedurnya itu biasanya diet khusus 1 sampai 2 hari. Terus hindari makanan padat serat tinggi, hindari makanan merah dan ungu. Katanya merah dan ungu itu takut kalau keluar kayak kita makan buah naga, keluarnya merah, dipikir pendarahan. Padahal itu buah naga gitu loh. Jadi lebih baik dihindari. Terus puasanya biasanya 4 sampai 8 jam sebelum tindakan endoskopi, endoskopi, kolonoskopi. Terus laksatif itu untuk kolonoskopi itu urus-urus. Jadi dikasih obat minum untuk supaya cepat keluar semua apapun dibersihkan. Terus jangan lupa untuk cek alergi, apakah alergi obat anestesi. Nah, prosedurnya itu biasanya sedasi. Sedasi itu bius ya, teman-teman. Bius relax katanya, bukan sampai bius total. Terus penyisipan endoskop, terus divisualisasi di internal itu kayak gimana. Terus kalau ada prosedur tambahan, misalnya mengambil jaringan, um, terus habis itu terapi atau pengobatan, pemulihan, baru hasilnya keluar. Kalau ada pengambilan jaringan, biasanya hasilnya nunggu, biasanya bisa seminggu, bisa 3 hari, gitu. Sama tindakan endoskopi sendiri 15 sampai 60 menit ya, tergantung apakah ada tindakan lanjutan apa enggak. Gitu. Kemarin udah dijelasin lumayan detail. Kita next ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung open mic. Terus ini jenis-jenis endoskopi. Endoskopi ini ada banyak ya jenisnya. Endoskopi bisa untuk memeriksa bagian tubuh, jenis-jenis yang paling umum. Satu ini nanti kita bisa baca sendiri ya. Yang tak sharingkan aja itu kemarin nasabahku itu udah selesai perawatan di Singapura gara-gara anaknya itu sinus. Nah, anaknya itu sinus, dia itu di sini itu nggak dikasih obat, diterapi, nggak sembuh-sembuh. Jadi ujuk-ujuk ke mana Singapura juga nggak bilang ke aku sebelumnya kan. Tiba-tiba Jen, aku nih udah ini mau mau cek ini bagian hidung, mau dilihat, mau di endoskop. Jadi yang namanya nose, bagian hidung tuh ikut mana ya? Kita ada ngelihat Nih, endoskopi hidung gitu. oh iya tah. Oh, Mm-mm. biasanya Terus selama ini aku soalnya dari pencernaan sama ini. Kok ini hidung ini baru baru ini. Mm-mm. hidung lihat hidung apa dicek endoskopi hidung, nose endoskopi nggak nginap, tindakannya cuma 15 menit di klinik dokter, biayanya lumayan, bisa di cover apa enggak? Nah, susah kan kalau gitu. Kita nggak sudah selesai klaim baru tanya bisa di cover apa enggak terus. Mm. Ini kan harusnya masuk ya, masuk endoskopi ya, endoskopi hidung gitu. Di cover apa enggak? Ya, sebenarnya setelah tak lihat dari ketentuan sih nggak masuk ya teman-teman. Karena dia tidak nginap, terus juga endoskopi itu bukan merupakan ini operasi gitu. Tapi nasabahnya ngotot, endoskopi itu surgery loh gitu. Ada apa? Termasuk surgery, sedangkan surgery kan pasti di cover. Ngapain ngotot gitu? Aku sudah bingung mau jawab apa kan. Sudah tak bilang bukan, dia bilang iya. Terus aku bilang kayak gini aja,
pokoknya isikan aja surat keterangan dokternya atau di Singapura pasti harus reimburse. Terus nanti ada tulisan di surat keterangan dokter kita itu tindakan surgery yang diberikan. Jadi tindakan operasi apa yang diberikan. Nah, isian di kolom itu yang menentukan klaimnya ini termasuk surgery apa enggak. Gitu. Jadi percuma kita berdebat kan. Pokoknya sesuai ke tulisan dokter. Kalau dokternya bilang ini surgery, berarti bisa di cover. Kan rawat jalan kan soalnya. Kalau misalnya dokternya bilang bukan surgery, berarti ini termasuk diagnosis toh. Pemeriksaan diagnosa. Pasal 18 tadi yang dibahas di slide awal itu kan pengecualian polis. Jadi tidak tercover. Jadi macam endoskopi ini bukan cuma pemeriksaan lambung ataupun pemeriksaan usus besar. Tapi ternyata banyak ini apa aja sih, yaitu. Terus next. Nah, interpretasi hasil endoskopi. Penafsiran hasil itu bergantung pada temuan selama prosedur. Biasanya hasil endoskopi itu gimana? Biasa. Biasa itu jaringannya sehat, nggak ada peradangan, infeksi, pertumbuhannya itu normal. Ini salah ya. Hasil biasa. Pertumbuhan normal kayaknya. Bukan abnormal. Terus kalau hasil Iya. tidak normal, ada polip, ada kista, ada tumor, yang kondisinya mau jinak ataupun mau kanker, itu termasuk hasil tidak normal. Peradangan dapat mengindikasikan penyakit Crohn atau kolitis ulceratif. Sumber pendarahan, tukak atau varisel memerlukan pengobatan. Gitu. Dengan hasil yang tidak normal ini pasti ada pengujian lebih lanjut. Misalnya kelainannya terdeteksi, ada tes tambahan. Pemeriksaan darah atau apa lanjutannya itu dari hasil endoskopi ini apa pembuangan polip dan lain-lain. Nah, kasus tercover sama tidak tercover ini kan kompleks. Tapi secara umum selama ini aku klaim endoskopi dari nasabah itu pasti yang tidak tercover itu kalau rawat jalan. Jadi endoskopi itu sebenarnya paling cuma 2 jam, tindakannya sendiri cepat kok tadi kan 15 sampai 60 menit. Jadi nasabah. Ya, nasabah pasien ini tidak rawat inap. Tapi hasilnya biasa, sehat semua, bagus. Itu kebanyakan tidak tercover, teman-teman. Karena dianggap ini pemeriksaan diagnostik. Cuman kamu ngecek tok, ada normal apa nggak normal ya, gitu. Itu pasti nggak tercover. Kalau endoskopi sebagai medical check up. Nah, memang yaitu concern memang kebanyakan, apalagi kayak di Singapura gitu ya, teman-teman. Dia kanker yang paling banyak di Singapura itu nomor 1 katanya kanker usus. Jadi memang di Singapura itu disarankan untuk operasi berkala endoskopi atau kolonoskopi ini 5 tahun sekali kalau sudah di atas 50 tahun. 45 sampai 50 tahun itu 5 tahun sekali harus endoskopi. Nah, endoskopi yang disarankan oleh dokter ini adalah sebagai medical check up, bukan untuk pemeriksaan keluhan ketidakmampuan tadi ya, kayak pasal di Iya. awal, jadinya pasti ditolak. Kalau cuman sebagai medical check up. Nah, memang kan karena kanker paling tinggi di sana, otomatis kan untuk supaya nggak sampai kanker usus, ya lebih baik di endoskopi berkala 5 tahun sekali. Intinya gitu. Dan itu tuh termasuk medical check up. Makanya kenapa kok tidak tercover. Nah, hal-hal apa sih yang pasti di cover? Nah, pasti di cover itu ada tindakan surgery karena hasil tidak normal. Contohnya angkat polip atau ada biopsi jaringan apa gitu. Itu tuh termasuk tindakan surgery. Ada jaringan yang diambil, terus keluar hasil patologi anatominya gitu. Terus kalau klaim reimburse juga teman-teman, hasil biopsi atau pengangkatan polip itu kan ada
PA-nya kan kalau di Singapura apa di luar negeri itu patologi anatomi. Kalau di sini ya sama mungkin ya namanya ya. Sama-sama. Sama. Kalau hasil itu kan biasanya ya paling lama 1 minggu baru keluar. Nah, selama hasil PA-nya itu belum keluar, pasti klaim belum terbayar. Bukan tidak terbayar ya teman-teman, belum terbayar. Jadi perlu mau lihat dulu hasil PA-nya itu apa. Nanti hasil PA-nya apa keluar baru klaim bisa diproses masuk untuk cairan. Tapi apakah kita nunda nunggu sampai hasil PA barusan submit klaim? Jangan. Lebih baik kita submit klaim dulu. Nanti pasti muncul keluaran minta hasil patologi anatomi. Nah, itu baru kita tinggal submit hasil PA aja. Daripada nunggu-nungguan kan. Terus juga yang pasti di cover, yang kedua itu poin 2, ada indikasi rawat inap yang kuat, disertai rekomendasi dokter. Contohnya BAB berdarah dan lendir, sakit mah berulang yang tidak membaik. Jadi kemarin ini kita dapat infonya juga dari dokter Angga. Kalau misalnya BAB itu berdarah dan berlendir, otomatis nasabah itu pasti disarankan untuk kolonoskopi kan. Dan kolonoskopinya itu pasti di cover. Karena memang dengan indikasi rawat inap yang kuat. Sakit mah itu biasanya paling sering endoskopi itu. Untuk apa ya, alasan rawat inap endoskopi itu biasanya sakit mah berulang Biasanya yang tuh tidak ada luka membaik. biasanya ya, Jen ya. Mm-mm. Nah, Iya, jadi kadang karena ada sakit mah. luka. Tapi kalau diomong cuma nasabah cuman sakit mah berapa lama, C? Sakit mah. Oh, kemarin tuh aku kok sakit mah, aku minta di endoskopi. Sebelumnya pernah sakit mah juga atau baru pertama kali sakit mah? Ya ini baru pertama kali sakit mah, tapi sakit pol. Nah, itu bukan indikasi rawat inap yang kuat ya. Jadi bisa aja dokternya kayak, oh, ibu minum obat mah dulu aja. Nggak perlu langsung endoskopi. Nah, itu yang gagal anak indikasi rawat inapnya gitu. Terus kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya bisa open mic. Ada yang tanyakan nggak teman-teman? Kalau nggak kita masuk ke satu lagi kateter. Kalau nggak termasuk atas dan bawah dan ini di cover apa nggak? Di cover itu tergantung masing-masing lagi ya. Nanti tindakan Ya, endoskopi kolonoskopinya apa? nanya. Ya Cevani. Kayak misalnya kayak kan ada ya orang sing misalnya sakitnya nemen terus kan ya kayak tadi kamu bilang harusnya MCU itu kan tidak di cover ya kan. Cuman mungkin dia itu juga bukan yang baru hari ini mah gitu loh. Ada cuman terus rasa nemen sekalian mau medical. Jadi kan maksudnya itu like bisa maunya kan diklaimkan gitu ya. Jadi kan Mm-mm. DE itu misalnya kayak diatur no agar bisa rawat inap, agar bisa di cover gitu, itu bisa nggak sih? Atau maksudnya harus karena harus ada hasil misalnya oh peradangan itu bisa di cover atau kayak apa gitu loh Jun. Hmm. Nah, kalau untuk endoskopi kolonoskopi ini memang kita bisa mem- membuat indikasi rawat inap itu menjadi tercover. Tapi memang kembali lagi ya ini kita harus cocokkan sama nasabahnya. Bukan kita yang ngajarin kayak ini Cece harus bilang ABCD gitu. Jadi biasanya aku bilang, C kalau misalnya indikasi rawat inapnya kuat, contoh nasabahku yang lalu sakit mah berulang berkali-kali nggak sembuh, nggak enak, yaitu disampaikan aja ke dokternya gitu. Jadi Cece ingat-ingat apakah sakit mah itu berulang berapa kali. Itu disampaikan dokternya untuk indikasi rawat inap yang seri kuat gitu loh. Jadi bisa dirawat inap. Nah, kalau endoskopi dan rawat inap yaitu biasanya tercover. Jadi aku bilang gitu. Bukan Kalau cuman berarti maksudnya diagnostik. rawat in, pokoknya ada rawat inap bisa tercover, tapi diagnosanya itu biasanya apa Jen? Misalnya nih nggak ditemukan polip atau kista, tapi cuman peradangan aja, itu bisa dah. Bisa kalau misalnya indikasi rawat inapnya kuat. Jadi Oh, oke. jadi kadang itu agent ini salahnya itu di ngomong pokoknya nginap
itu tercover, Ci. Sedangkan kita punya pasal 18 itu yang ngomong kalau memang bisa dilakukan secara rawat jalan, nggak usah rawat inap. Nah, pasal itu sing kita nggak boleh miss. Maksudnya itu kita harus memastikan kalau memang nasabah ini tidak bisa rawat Jalan. jalan, harus Hmm, rawat inap. makanya itu. Jadi, Mm-mm. jadinya gimana cara memastikan nasabah ini rawat inap itu biasanya lemas, tidak kuat berjalan lagi, Oke. terus tidak bisa masuk kerja misalnya itu kan termasuk gawat kan, Iya, nggak iya. bisa merawat jalan. Nah, Heeh. indikasi kuat itu ya di situ. Oke. Jadi sakit mah sampai gulung-gulung tidak bisa melakukan aktivitas harian itu kan termasuk berat, harus Iya, masuk rawat inap nih. betul, Tapi betul. kalau sakit mah cuman 1 jam terus bisa aktivitas normal, Heeh. cuma 1 kali, nggak berulang, tapi minta di endoskopi. Itu pasti nggak mungkin dirawat inap. Oke, oke. Bisa nggak dirawat inap? Bisa. Tapi Ngotot nggak ke dibayar. ke dokter ya, dokter nggak bisa. Pokoknya kata Heeh. agen asuransi saya, kudu rawat inap baru di cover. Aku Heeh. minta dirawat inap aja. Ya pasti tetap nggak di cover. Heeh. Karena dokternya pasti akan nulis ini permintaan pasien. Sebenarnya pasiennya baik-baik Nggak aja, nggak perlu perlu. rawat inap. Tapi Oke. karena dia minta sendiri ya sudah tak rawat inap kan. Toh Mhm. dia bayar kan gitu. Jadi Mhm. itu nggak tercover. Jadi kita jangan sampai kayak sebagai Oke, agent itu salah ngomong. oke, oke. Terus sampai itu kan kamu tulis di situ hasil biasa. Hasil biasa itu kok pertumbuhan abnormal ya? Abnormal kan Ya berarti itu tadi harusnya sudah ada direvisi sesuatu. sama jadi, Iya, pertumbuhan Oh, normal lah. oke, jadi pertumbuhan tadi normal. Jennifer sudah ngomong gitu. Heeh. Tuh. Ya, ya, ya. Oke, Jadi oke. Salah ketik aja. ketik Mm-mm. Oke, karena thank. Ya, wis, cukup thank you. panjang. Pertumbuhan Saya normal pikir itu. Oke, pertumbuhan abnormal berarti biasa ya gitu. Ya, Iya. wis, oke, thank you, thank you. Ya iya. kalau boleh tak tambahkan ya Pan ya. Jadi yang Jennifer sampaikan sudah benar. Biasa nih kalau aku itu kan dokter tuh biasanya kalau kita ngomong ke apa namanya yang pada umumnya ya itu biasanya kan spesialis KGEH ya sing lambung gitu ya. Dan aku biasanya Mm-mm. sampaikan ke nasabah, kamu yang bisa menentukan itu mau rawat jalan, rawat inap, apa-apapun pasti tetap dokternya karena dia yang akan bertanggung jawab dalam pengisian surat keterangan dokter ataupun pengisian ke portal. Jadi tak balik lo ke dokternya. Jadi kita juga nggak bisa mutusin oh pasti ke cover enggak. Ya selama memang dokternya menyarankan, aku sih masih optimis gitu ya. Ya tergantung dokternya kan, bukan bukan ngakal-ngakalin seperti apa. Kan dokternya yang tahu ini memang bisa sembuh dengan rawat jalan. Kalau memang dikasih obat terus terusan nggak sembuh ya pasti dia menyarankan untuk apa tadi endoskopi itu pasti sudah. Kayak kemarin juga nasabahku juga begitu, dikasih obat gak waras-waras akhirnya disarankan endoskopi pasti itu. Karena kan dengan endoskopi dia kan bisa melihat nih kira-kira biasanya tuh ada luka-luka kayak sariawan gitu. Nah, dia bisa lebih tahu, oh, aku harus obatnya kayak gini, gitu aja sih. Itu. Oke, thank you, Ko. Ya, oke. Oke, berikutnya kita masuk ke kateter. Nah, kateter itu apa? Jadi kateter itu sebuah tabung dimasukkan dalam tubuh, mengeluarkan, terus mengeluarkan atau memasukkan cairan ke dalam rongga tubuh. Biasa kateter umum itu kateter urin atau kateterisasi jantung itu ya termasuk jantung ya. Yang kita bahas di sini itu lebih ke kateter jantung. Nah, kateter jantung ini melibatkan penyisipan kateter di dalam vena atau arteri. Biasanya bisa ada yang di pangkal paha, ada yang di lengan, pergelangan tangan, diarahkan ke jantung. Tujuannya satu untuk diagnostik, untuk evaluasi tekanan jantungnya itu gimana, oksigenasinya gimana, anatomi jantungnya gimana, gitu. Atau sebagai terapeutik atau intervensi seperti angioplasti atau pasang stent. Itu bisa juga langsung bersamaan dengan kateter. Nah, persiapan prosedurnya puasa 6 sampai 8 jam, terus penyesuaian pengobatan, cek lab, bius, terus akses vaskular, pemasangan stent, terus kateter menuju jantung di bawah panduan fluoroskopi. Injeksi kontras, terus datanya bisa keluar. Hasilnya apa? Tuh. Jadi itu bisa kayak dilihat
dari itu ya tangan dimasukkan yang dinamakan kateter itu teman-teman. Terus next, nah penggunaan kateterisasi jantung ini untuk apa sih? Prosedur ini bisa untuk berbagai hal ya. Bisa kayak mendiagnosa penyakit arteri koroner CAD. Deteksi ada penyumbatan nggak di pembuluh darah jantung. Terus bisa juga melihat fungsi katup jantungnya gimana. Udah dol atau masih normal gitu. Mengukur tekanan jantung. Aliran darah ke jantung orang-orang tuh berbeda ya. Meskipun normal kan tekanannya itu berapa yang normal, berapa yang tidak normal itu bisa dipakai buat itu. Atau sebagai itu kan terapeutik, angioplasti, pemasangan stent. Stent itu ring ya teman-teman ya. Pasang ring atau perbaikan katup. Terus juga mengevaluasi cacat jantung bawaan, mengidentifikasi kelainan struktural yang ada sejak lahir itu gimana. Nah ini hasilnya bisa setelah habis di kateter jantung, hasilnya bisa normal, tidak ada yang tersumbat, aliran darah normal, fungsi jantung baik, katup jantung juga baik, atau hasil abnormal itu bisa, yaitu ada penyempitan. Penyempitannya itu juga kelihatan berapa persen gitu. Jadi kalau normalnya itu 100%, dia menyempit 80%, ataupun dia menyempit 50 atau 20% itu bisa kelihatan setelah hasil kateter ini. Cacat katup jantungnya dol biasanya. Terus atau aliran darah yang tidak teratur. Temuan ini hasil dari temuan kateter ini untuk pengobatan lebih lanjut, perawatan lebih lanjut. Itu next. Nah, kesimpulan dari 3 kondisi di atas itu sama ya teman-teman ya. Sama-sama tindakan ini laparoskopi, endoskopi, kateter itu tuh bisa sebagai diagnostik aja ataupun terapeutik. Makanya kenapa kok training ini diadakan itu karena sangat ambigu ya. Ambigu itu yaitu karena ada diagnostik ini lebih kuat. Jadi kayak kateter sendiri itu juga bukan tindakan surgery. Belum tentu akan menjadi tindakan surgery. Jadi dia itu sebenarnya adalah tindakan diagnostik sama laparoskopi, endoskopi sama kateter sih yang lebih ke diagnostik, bukan langsung terapeutik. Kalau laparoskopi itu biasanya selalu kendalanya berhubungan sama hal-hal yang tidak di cover seperti kehamilan, sama kalau bawaan lahir. Karena sering juga kateter orang yang melakukan kateter terus itu juga gara-gara kelainan bawaan lahir. Karena katup, pompa jantung yang tidak teratur itu biasanya itu bawaan lahir. Sudah dari kecil, dari lahir itu sudah abnormal. Jantung ini banyak yang kelainan bawaan lahir sih. Jadinya ditolak dengan alasan ya itu sudah merupakan perawatan kelainan bawaan lahir. Itu pasti tidak tercover gitu. Jadi hal-hal endoskopi kateter, laparoskopi ini riski dan banyak faktor yang menunjang bisa klaim atau yang dibayar apa nggak dibayar. Jadi tugas kita ikut training ini nih bukan untuk jadi dokter gitu teman-teman. Kamu harus bisa semua penyakit, bisa ngerti. Tapi kita harus lebih di awal itu untuk menginformasikan hal-hal penting ke nasabah. Kalau gini di cover, kalau gini nggak di cover loh ya, C. Ya, Jadinya dia nggak kecewa dan marah di akhir kan. Kita kena marah gara-gara kita nggak info ya, gitu. Nanti kalau kita dari awal info kan pasti oke gitu loh, nggak dibayar itu dia tenang. Yang masalah itu adalah kita nggak cover sudah kejadian, kita nggak ngomong sudah kejadian, terus nggak terbayar, marahlah dia. Harusnya bisa ya, direvisi. Ya kayak contohnya nginap itu. Jadi kayak misalnya aku mau endoskopi eh karena ini. Oh ya ya C endoskopi aja dulu. Nanti isikan surat dokter, pasti terbayar.
ternyata dia rawat jalan. Sudah rawat jalan, hasilnya baik. Hasil baik rawat jalan kan tadi tidak tercover, termasuk medical check up, termasuk pemeriksaan diagnostik, nggak di cover. Marahlah dia, sudah tahu, dapat kulaan informasi dari agen lain. Kalau misalnya, oh bisa kok, kalau misal agen lain tuh pasti cuman ujuk-ujuk ngomong, bisa tercover. Kalau misalnya rawat ini pasti bisa tercover kok, gitu. Yang kena semprot kan agennya. Katanya itu agen lain loh. Rawat inap bisa pasti tercover. Kamu kok nggak bilang kalau disuruh rawat inap? Nah, kena lagi kan. Jadi untuk mengantisipasi itu kita kan harus tahu apa yang tercover, apa yang nggak tercover. Dengan gitu kita bisa mengantisipasi kekecewaan nasabah ini gitu loh. Ya. Apalagi ya, ada Jadi teman-teman ada ya tak tambahkan ya. sharing. Jadi teman-teman Mm-mm. kadang-kadang kita ini sebagai agent itu memang yang seperti yang disampaikan sering ditanyain gitu loh, sering ini cover gak ya? Jadi memang seolah-olah kita ini kayak ya semi-semi dokter lah. Makanya kita harus juga memperbanyak pengetahuan kita. Makanya kita sering adakan seminar, ada cancer lah, seminar jantung lah, kemarin yang apa laparoskopi. Jadi kita harus sering ikut sih. Memang kalau saya sih senang karena kita senang belajar gitu ya. Maksudnya ada pengetahuan baru gitu ya. Nah, memang materi ini yang sampaikan Jennifer tadi, terutama untuk endoskopi kateterisasi kan memang cenderung diagnostik. Tetapi kalau memang ada tindakan pasti akan di cover. Kalau saya biasanya sampaikan seperti itu. Dan ingat teman-teman, kateterisasi ini sebenarnya juga selain jantung juga metodenya hampir sama, Jen. Kayak kemarin cuci otak, yang kemarin aku ya sekedar sharing ya. Jadi cuci otak itu juga hampir sama kayak kateterisasi. Jadi sama dimasukkan lewat paha situ, dia naik ke atas gitu. Tapi aku udah tahu ya naiknya gimana. Kadang-kadang, waduh, pokoknya karena kan nggak boleh masuk juga ya. Jadi tapi sama persis. Jadi kalau ada penyumbatan nggak penyumbatan itu kelihatan di layar nanti itu. Nah bentuknya hampir sama. Jadi isinya pembuluh darah tapi di otak gitu ya. Kalau ada penyumbatan sama dia dikasih obat gitu. Hampir sama kayak kateterisasi itu yang di jantung itu. Nah kemarin nih kebetulan saya juga cuci otak itu kan eh, sama kayak kateterisasi ternyata memang ada penyumbatan. Jadi kemarin juga DSA ya nama kerennya kan DSA ya. Saya juga bingung sama begitu nasabah saya mau melakukan DSA, saya sampaikan bahwa ini nggak di cover loh biasanya kalau untuk keperluan diagnostik. Tapi kalau memang nanti setelah dilihat kamu ada penyumbatan, ya akan di cover gitu loh. Ya puji Tuhannya ternyata memang ada penyumbatan, ya di cover akhirnya teman-teman. Yang susah itu kalau ternyata hanya cuma untuk tadi tuh diagnostik, cuma untuk melihat toh kira-kira aku ada penyumbatan enggak. Nah kalau nggak ada penyumbatan, ya nggak di cover. Sama juga yang tadi jantung, kalau ternyata nggak ada indikasi tidak ada tindakan apa-apa, cuma melihat tok ya nggak di cover walaupun dia nginap gitu. Jadi teman-teman harus juga apa ya, kita itu lihatnya case by case. Memang kayak endoskopi, kolonoskopi, apa namanya itu semua pasti kalau untuk diagnostik nggak di cover gitu aja. Tapi kalau ternyata memang ada gangguan, ada tindakan seperti kemarin saya juga ada nasabah sambil di endoskopi dilihat oh ada polip diambil. Nah itu tambah seneng saya. Senengnya bukan karena ada polipnya tapi oh ini pasti di cover gitu. Kita yakin gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya wah nggak ada apa-apa ini, wah itu wah stres saya langsung. Kadang itu Nah kita itu jadi agen tuh salah-salah kaprah ya gue ya. iya. Kayak nasabah sehat, kita stres. Nasabah sakit kayak puji Tuhan gitu ya. Sebenarnya bukan gitu sih Nah kalau teman-teman. Lebih kayak gimana? kita klaim kita lancar apa enggaknya gitu ya mungkin ya. Ya, Kayak betul. memastikan Kalau kelancaran kalau klaim itu kalau ada gitu. sakit kan kita yakin oh pasti di cover gitu loh. Tapi kalau nggak ada apa-apa, wah tambah bingung malah gitu loh. Itu wah bisa nggak di Iya. cover ini gitu loh. Itu. Jadi memang Oke, Robi ada training kali pertanyaan ini ini. ditujukan seperti itu teman-teman supaya nanti teman-teman kalau menghadapi nasabah itu bisa lebih bijaksana jawabnya gitu. Kalau banyak Lebih pede. nasabah itu iya nasabah ini cover nggak ya, ini cover nggak ya, lihat case by case teman-teman gitu loh. Ya memang Mm-mm. Kita eh, nggak bisa jawab real time ya. Kayak aku mau ya berangkat nih laparoskopi, di cover nggak? Gitu. Nggak, ya harus lebih kok tanya lagi ke belakang. Apa keluarnya sakit apa C? Berapa lama? iya kok CC tiba-tiba rencana mau pakai dokter laparoskopi itu siapa? eh,
Karena gini, tapi bener logikanya begini teman-teman. Logikanya dokter itu tidak mungkin melakukan suatu tindakan kalau dia kan pemeriksaan kayak kata jantung. Itu kan sebenarnya ada tindakan-tindakan lain sebelumnya. Contoh, biasanya treadmill dulu, EKG dulu. Nah, kalau memang dari EKG, dari treadmill itu sudah tambah lama, tambah kuat, dia akhirnya mengarah ke kateterisasi. Tapi kalau eh, nggak kuat screening awalnya dia juga nggak semerta-merta langsung kateterisasi gitu jadi itu ibaratnya itu nggak bisa langsung gitu ya jadi ada tindakan awal yang dilakukan dulu gitu loh contoh dulu Mm-mm. nasabah saya yang akhirnya bypass ya itu dulu ketahuannya dari CT calcium score jadi dia pakai CT masuk CT scan dilihat ada calcium score-nya tuh angkanya besar banget gitu loh wah kalau sudah besar banget ya biasanya akan dilakukan kategorisasi gitu loh. Jadi kan ada skornya gitu. Kalau nol itu berarti nggak ada. Tapi kalau kalau masih dikit sepuluhan masih oke. Dia sampai ribuan gitu. Jadi angkanya bukan sudah kecil itu, sudah ribuan, 1000 berapa. Nah, itu biasanya sih itu kategorisasi pasti. Karena dia nggak mungkin cuma penyumbatan biasa. Itu secara presentasi pasti besar. Itu ada juga eh, apa namanya nasabah saya treadmillnya nggak kuat gitu ya dia naik tangga ngos-ngosan disuruh treadmill juga sudah nggak kuat nah itu biasanya suruh kateterisasi jadi bukan kalau ada gejala bukan tiba-tiba langsung kateterisasi gitu nggak selangsung tindakan kateterisasi gitu teman-teman Tuh. Tapi kalau memang orangnya punya uang ya nggak apa-apa tapi silakan bayar sendiri kalau ternyata nggak ditemukan apa-apa itu aja karena memang ada beberapa orang tuh maksa gitu loh itu Iya, ya memang memang kita bagus setelah sih gitu menjalani loh punya nasabah yang lumayan banyak beragam ya, dan dia pengen periksa-periksa pasti tanya ke agennya dulu pertama. Nah, di cover ya nggak ini? Pasti nggak? mm-mm. Ya, Karena gimana kan kita kita bisa tahu sendiri, memastikan ya? nasabah itu lucu teman-teman. Jadi dia tuh merasa kalau sudah bayar asuransi, apapun eh, kalau bisa ya kan nggak kepingin rugi gitu loh. Jadi ya itu tadi apa-apa mau periksa gitu. Dia lupa kalau ternyata ini nggak cuma bisa untuk pemeriksaan gitu loh. Jadi memang harus ada keluhan gitu loh. Saya kalau nggak ada keluhan mau periksa ya susah gitu loh. Itu itu apa? Oke, Bener nggak kita kepingin rugi? bacakan itu Iya, ya, apa periksa-periksa biasanya pertanyaan. iya. Jadi Gitu. pertanyaan dari Robi C, selama rawat inap itu pasti di cover kan ya? Kembali lagi, rawat inapnya itu disertai dengan indikasi yang kuat atau tidak. Jadi kalau indikasinya tidak kuat juga, rawat inapnya tidak dibayar. Jadi memang untuk request rawat inap ini, 80% dokter itu sudah tahu kalau memang rawat inap ini harus indikasi yang kuat. Tapi 20% atau kurang dari 20% ya, itu dokter itu nggak tahu. Dianggap kalau rawat inap itu adalah permintaan pasien mau rawat inap. Pasti ada lah dokter Ya, seperti itu. Karena ada, aku betul. pernah kejadian juga gitu loh. Jadi kalau nasabah atau pasien itu pasti bilangnya kalau rawat inap di cover, kata agen asuransiku kalau nggak rawat inap nggak di cover. Nah itu tuh pernyataan yang salah dan berakibat bisa masalah nantinya gitu. Fatal. Iya, takutnya jadi masalah sendiri gitu. Kita nggak bisa ngomong begitu. Harus mengeluarkan indikasi yang kuat. Itu harus. Jadi eh, bukan cuman rawat inap ya, C. Untuk rawat inapnya harus indikasi yang kuat. Bukan keinginan CC, tapi disuruh sama dokternya. Itu kalimat itu sih yang sering tak Iya, ulang-ulang. Supaya memastikan kalau kita nggak ngajarin dia bohong atau mengada-ngada. Tapi kita sudah highlight kalau indikasi yang kuat ini adalah yang membuat rawat inapnya itu di cover. Itu. iya, Jadi yang di highlight itu lebih ke indikasi yang kuatnya itu untuk rawat inap. Begitu indikasi kuat, rawat inap itu kemungkinan besar tercover. Ya kecuali itu kan yang membuat kemungkinan kecil ya pre-existing condition, terus sama apa tadi itu ya, bawaan lahir itu yang membuat nggak di cover. Tapi sebagian besar kalau indikasi sudah kuat, terus eh, ini
pas rawat inap pasti di cover. Kemarin tuh Jen, yang punyanya kasusnya Vina, seingatku juga ada endoskopi di Singapura, Iya, nggak nginep pun di sama-sama cover Robi. kok. Ada, tapi itu nggak nginep malah itu. Nah, di Singapura itu unik kok. Aku sering di Singapura kan, terus bolak-balik Oh, klaim endoskopi nasabahku. Makanya awal-awal aku berangkat, aku ngerti pemahaman agen-agen baru yang nggak pernah klaim endoskopi, pasti bingung. Tapi oh. setelah aku bolak-balik klaim endoskopi, aku wis ngerti. Jadi rawat inap di Pruden itu harus pertama ngecharge uang kamar yang dikategorikan rawat inap. Hmm. Pertama ngecas uang kamar. Jadi kalau di dalam bilnya nasabah itu tidak ada cas kamar, berarti itu wis rawat jalan, pasti. Hmm. Kalau ada cas kamar, itu kan rawat inap. Hmm. Hmm. Nah, cas kamarnya kalau di Indonesia itu satu hari 2 juta kan, rata-rata kan. Satu hari sekian gitu kan, Bu. Tapi kalau di luar negeri ini beda, teman-teman. Nah, kalau di luar negeri ini, cas kamar itu ada yang jam-jaman, ada yang harian, ada Hmm. juga yang 1 hari setengah gitu ada. Oh, Kayak kalau nginep di hotel itu overstay gitu. Nah, itu ya. ada casnya lain-lain. Nah, endoskopi terutama di Singapura, di Malaysia itu tindakannya kan cuma 30 sampai 60 menit. Nah, dia pasien itu kebanyakan secara umum itu dianjurkan 4 jam. 4 jam di debed namanya. Jadi nginapnya itu dinamanya debed. Harian jam-jaman. Sudah paketan. Paket endoskopi, kamar 4 jam gitu. Terus ada apa eh, alat-alat berapa? Satu paket endoskopi 60 juta gitu kan. Nah, kalau aku ingat produk kita yang lama, HS, itu mengharuskan untuk rawat inap yang dikategorikan rawat inap itu adalah 6 jam rawat inap. Hmm. Jadinya aku bilang ke nasabahku kalau ya nginap paling yang dikategorikan rawat inap itu nggak harus 1 malaman nginap, tapi paling nggak 6 jam sama harus ada cas kamarnya itu. Dipastikan kalau DBT itu dicas 6 jam. Jadi kita masuk dari nasabah masuk registrasi endoskopi sampai keluar itu 6 jam. Jadi biasanya nasabahku tak anjurkan untuk nambah 2 jam lagi. Hmm. Itu. Gak tahu sih kalau misalnya teman-teman ada yang pernah klaim kurang dari Tapi 6 yang ke jam. yang ini, yang Pruwel sama PSS, oke tuh, udah ada masalah tuh yang kemarin. Iya, selama ini sih selalu 6 jam itu sih, Bu. Hmm. Selalu debat 6 jam. Karena kalau di Indonesia itu gampang. Dokter Indonesia itu kalau rawat inap paling nggak 2 hari. Iya kan? Paling jelek 1 hari wes pokoknya. Nggak pernah ada Oh, berarti yang yang sing jam-jaman pengalamannya gitu. kemarin nih, gue di Singapura 6 jam pasti ke cover semua ya endoskopinya ya. Mm-mm. Harus ada debat namanya. Kak. Hmm. Jadi nyewa kasur untuk tidur setelah endoskopi selama 6 jam. Dan paketannya Singapura itu bolak-balik selalu 4 jam. Nah, aku Oh, tuh jadi pengen suruh-suruh pengen nambah tahu lagi. juga sih sebenarnya ini masih pertanyaanku juga pribadi. Apakah kalau memang nginepnya cuma 4 jam itu tetap tercover? Nah, itu masih tanda tanya. Kita harus nunggu nasabah apa yang pernah sharing kan. Maksudnya apakah hasilnya bagus ya? Kita nggak cerita Oh, ini oh. hasilnya jelek. Kalau hasilnya jelek, Terutama ada sing polip, endoskopi ya, endoskopi itu soalnya. mau Hmm. 15 menit aja pergi pasti tercover. Hmm. Yang kita gelisahkan ini adalah hasil bagus. Nasabahnya rawat inapnya itu debit. Nah, Iya. kalau misalnya rawat inapnya debit 6 jam itu sudah termasuk kok. Hmm. Iya, Dianggap jadi tadi tidak nih kita mampu. dilema kalau hasilnya bagus malah kita bingung gitu ya. Eh, Jadi tanya dong, Kalau oh ternyata ada hasil ya, itu. Ya boleh. gimana?
Jadi yang kemarin yang klaim Singapura itu jadi yang kliennya Cici itu dia melakukan endoskopi dan ada tindakan ya Ci? Atau gimana? Nah, Makanya bisa diklaim. pemeriksaan bagus. Oh, Jadi diagnostik aja. seringnya itu keluhan, seringnya ya endoskopi ini sakit mah kebanyakan ya. Oke. Kebanyakan nggak enak, gasnya naik, sakit, lain nggak sakit ulu dada itu kan, sakit mah. Terus dia minta pengen tahu di dalam itu ada apa kan. Nah, kalau misalnya selama ini yang dikatakan jelek itu kan ada polip, terus mari gitu ada sesuatu yang mau diambil, di remove, itu termasuk jelek. Nah, kalau cuman peradangan itu tuh nggak bisa dikategorikan hasil jelek, termasuk hasil bagus. Cuman ada radang itu, Terus dari gimana? inflamasi. Biasanya bahasa bahasa Inggrisnya itu ada inflamasi di rongga itu ya, lambung. Makanya kenapa kok sering sakit mah berulang itu. Nah, karena sering sakit mah berulang dan hasilnya peradangan, itu kan termasuk hasil bagus. Masih bagus. Oh, cuma radang dikasih obat anti radang kan anggapannya selesai. Nah, karena hasil bagus itu ya aku kan nggak bakal tahu hasilnya apa. Dan nasabah ngotot mau tercover. Ya karena itu berarti jalan satu-satu kan indikasi rawat inap yang kuat. Terus gitu tok keluhannya diperkuat dengan menginap 6 jam tersebut di cover. Lagi gitu. Sama-sama Robi. Sama kok. Endoskopi dan kateter ini mirip, sudah sama sih, mirip lah. Ininya kalau indikasinya kuat, rawat inap, terus di cover. Kalau indikasi tidak kuat, harus ada tindakan. Nah, yang jadi Ya. masalah ini, kita sudah pasti bilang kan, sudah belajar training, sudah dikasih tahu leader, kalau ada tindakan pasti tercover. Nah, nasabah atau pasien ini tidak tahu tindakan itu apa. Yang dimaksud tindakan ini apa sih? Gitu loh. Bahkan kayak nasabahku itu merasa kalau cuman minum obat itu termasuk tindakan. Loh, kan sudah dikasih obat. Iya kan? Ya, jadi Soalnya kita memang nasabah ini harus kan harus menyamakan persepsinya ya. Istilah menyamakan. tindakan itu kayak apa maksudnya gitu ya. Heeh. Iya, karena nggak semua orang ternyata itu Ya, dulu aku awal-awal klaim itu aku merasa semua orang mengerti tindakan apa. Tapi kan nggak, yang belajar training ke ya. kantor kan kita. Nah, nasabah kan nggak mungkin. Oh, Nani. Jadinya tindakan ini apa itu harus kita kasih gambaran. Jadi kayak kalau ada tindakan tercover ya C, misalnya nanti ada polip terus dibuang, contoh. Terus kalau misalnya ada apalagi perawatan lanjutan itu bisa di cover. Kalau nggak ada tindakan ya berarti udah minum obat itu nggak termasuk tindakan memang teman-teman. Itu tuh lebih ke perawatan lanjutan ya, perawatan lanjutan. Tapi at least kalau minum obat dan dianggap sebagai penyakit itu bisa lah kita jalur itu gitu. Ya mungkin ya. Sudah mau jam Ada 11 pertanyaan ternyata. lainnya, teman-teman? Kita satu pertanyaan terakhir. Mintanya Halo 5 aja. Alex. Alex muncul sudah kesimpulannya apa Alex? Ya, lagi. Iya, kayaknya mau Sudah jelas denger-denger ini. aja Alex. Udah jelas sih. Semua sing diagnostik pokoknya susah tercover ya Bu ya. Iya, betul. Mm. Perawatan apa lagi ya? Sharing klaimku, kateter, kateter itu semua orang merasa kateter itu tindakan operasi. Padahal bukan ya teman-teman. Banyak banyak polisi ngomong. Endoskopi itu sudah secara umum orang pasti ngira itu bukan apa Pikir tindakan juga, operasi. tindakan operasi. Padahal itu, karena sebenarnya itu kan pemeriksaan, cuma dia itu
sekalian bisa intervensi. Nah, intervensinya ini yang tindakan gitu loh. Kan Mm-mm. dilihat ternyata ada tuh ada polip, diambil sekalian. Nah, itu baru tindakan. Ngambilnya ini tindakan. Ngelihatnya kan dia kan endoskopi kan teropong gitu, apa kamera dimasukkan. Tuh, ini kan masukkan Mm. kamera dia. Gitu sih. Jadi kalau terima surat keterangan dokter, jangan kalau nasabahnya pulang sih. Untuk lebih aman kalau dia lagi berobat, kita minta fotokan Iya, gitu. fotokan dulu. Takutnya kalau Fotokan bisa dulu. bisa kita revisi gitu loh. Minta tolong tulisannya diganti. Tuh. Mm. Jadi kalau kita setiap proses klaim itu kalau bisa mendampingi nasabah, dia pasti akan puas sih sama servis Mm-mm. kita. Dan memastikan kita juga nggak kena marah. Karena kan Iya. kalau misalnya dia fotoin SKD, apa surat keterangan dokter masih berobat, misalnya di luar negeri, difotokan ke kita kan bisa tanya juga ke leader kan. Kalau memang agent baru, terus masih bingung, kayak aku dulu pas awal-awal, itu ya tak konsulkan gitu. Selain kita konsul ke dokter, kadang kita bisa konsul ke teman kita yang dokter, ataupun teman kantor yang dokter. Kayak ini tulisannya apa? Ini apa sih? Dan jangan lupa teman-teman, kita punya tools sakti. Selama di Bangkok ini memang sudah mulai di seminar-seminar MDRT itu juga sudah mulai ngeharusin kita untuk belajar AI ya teman-teman. Karena kita bukan dokter, tapi kita sangat dekat hubungannya dengan dokter kedokteran, ya kan? Jadi kita bisa tanya ke AI, kayak ChatGPT gitu ya. Ini nih apakah termasuk tindakan? Tindakan apa aja yang berhubungan dengan diagnosa nasabahku, diagnosa SKD-nya apa? Jadi benar-benar sangat membantu sekali sih untuk klaim itu. Oh bisa ya pakai GPT ya. Mm. Bisa, luar biasa loh. Jadi Oh, kayak nasabahku begitu ngomong jadi kayak dokter opera pribadi nih ya. Mm. mau hidung, endoskopi hidung. Iya. Terus Mm-mm. nasabahku mangkel, kadang tak kirimi, Iya lupa, itu akhirnya diganti nggak ya endoskopi hidung tadi? Hah? Pasti nggak ganti kok sebenarnya kalau aku lihat. Soalnya pasti Hmm, nggak ada surgery, tindakannya cuma 15 menit, pasti nggak hanya ini. untuk diagnostik juga berarti ya. Mm-mm. Wah, ChatGPT itu gampang, nggak perlu pakai tutorial. Pokoknya hari ini download dulu ChatGPT, teman-teman. Begitu download, jadikan teman curhat. Sudah, dengan begitu sudah gampang banget kok dipakai, applicable banget. Jadi begitu download ChatGPT, apapun sing kegelisahanmu itu tanya aja sama ChatGPT. Jadi gini, Luar mungkin aku biasa. bisa sedikit ini ya Jan ya. Tapi aku nggak tahu ini kasusnya ada calon nasabah sebenarnya sih. Berkaitan dengan yang Jennifer tadi itu yang apa namanya endoskopi itu hidung. Aku juga baru tahu. Ternyata yang nasabahku itu ada namanya septoplasti. Septoplasti itu dia tuh ada sinus. Jadi perbaikan kalau kita lihat septoplasti itu perbaikan apa sih namanya dia ya? Oke lupa aku. Namanya operasi perbaikan tulang rawan hidung. Jadi dia itu perbaikan eh Oh, itu perbaikan. persis kayak itu kasusnya Kak Ceyuyu sama Ko Chun Chun. Oh iya Jadi kah? dia susah Ada nafas bengkoknya dia. gitu loh. Jadi dia ada Ya, yang bengkok ah. terus diperbaikin. Nah, Jadi dia apakah itu dengan setelah setelah tadi endoskopi hidung itu terus ternyata iya ternyata punyamu ini bengkok harus dioperasi. Nah, itu apakah ini belum tahu kita ini. Ini nah, ini kalau heeh, dia itu sebenarnya ya kalau bengkok itu pada hidung sebenarnya itu bawaan lahir loh, Bu. bawaan lahir ya kan itu. Iya kan? Iya. Tapi kan kita berharapnya itu tidak ditulis sebagai bawaan lahir. Eh, Tapi sebentar. piye carane nek iku? Soalnya bengkok. Iku makanya aku Tian, bingung juga. Hmm. Tian, recordingnya di stop dulu aja, Tian. Oh. Kita ngomong